Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nur Hasan dalam mata kuliah Decision Support System. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait Business Intelligence di dalam DSS. Pada pertemuan pertama kita sudah mengetahui perbedaan antara DSS dengan BI. Nah, kita akan membahas BI-nya itu sendiri dalam DSS. Baiklah, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, sebagai pendahuluan, sebelum kita masuk ke BI, kita harus mengetahui perbedaan antara data, information, dan knowledge. Ya, kalau data itu hanya berisi fakta tentang sesuatu, atau event, atau aktivitas, atau bisa berupa transaksi. Nah, sifat data ini bisa berasal dari internal atau maupun eksternal. Nah, perbedaannya dengan informasi atau information adalah data yang terorganisasi dengan baik yang sudah mempunyai arti dan nilai. Kalau tadi data belum mempunyai arti, kalau information ini datanya sudah mempunyai arti dan nilai. Nah, untuk knowledge ini data dan informasi yang terolah sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan masalah di dalam sebuah organisasi. Jadi perbedaannya adalah itu ya, dari data, information, dan knowledge. Nah, sumber data seperti kita pahami bisa berasal dari internal, eksternal, dan personal. Untuk yang dari internal biasanya disimpan di dalam sebuah database perusahaan. Datanya bisa mencakup people, product, service, dan proses. Untuk data eksternal, data yang berasal dari database luar perusahaan. Jadi bisa berupa laporan pemerintahan gitu ya, atau kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan bisa. Lalu data personal adalah dokumentasi dari ekspertis pegawai perusahaan. Nah, umumnya dipelihara oleh perusahaan tersebut atau pegawai tersebut. Bisa dalam bentuk estimasi penjualan, opini tentang para pesaing, business rule, prosedur, dan lain-lain. Oke, baiklah. Tadi data, informasi, dan knowledge. Tentunya dari pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan di dalam lapangannya, bukan di lapangan. Di lapangan maksudnya adalah langsung ke studi kasusnya. Lalu bisa didapatkan dari individual. Bisa melalui metode manual. Metode manual ini bisa time study, survei, observation. Bisa juga didapatkan dari kontribusi dari para ahli atau expert. Dan bisa didapatkan dari menggunakan instrumen seperti questionnaire dan lain-lainnya. Atau bisa didapatkan dari website, atau biasanya dari website ini adalah data eksternal atau eksternal data. Nah, tentunya menyangkut data yang dikumpulkan ini ada yang dimaksud dengan kualitas sebuah data. Karena tugas pengumpulan data ini sangat kompleks atau sangat sulit gitu ya. Dimana sehingga dipertanyakan masalah kualitas datanya. Nah, ketika dipertanyakan kualitas data tersebut, maka diperlukan validasi dan pembersihan atau cleansing dari sebuah data. Kualitas data di DSS itu dinamakan data quality atau DQ disingkat. Nah, DQ ini sangat penting karena kualitas dari sebuah data menentukan kegunaan dari data tersebut terkait dengan kualitas dari keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut. DQ ini ada 4, ada intrinsic DQ, accessibility DQ, contextual DQ, dan representation DQ. Nah, pada tabel di slide berikut ini adalah terkait problem-problem yang dari sebuah data. Ya, kita bisa lihat ada permasalahannya, ada penyebabnya, dan ada kemungkinan dari solusinya. Ini nanti bisa masih bisa dibaca. Oke, kita langsung masuk ke manajemen dokumen atau dokumen manajemen. Apa sih manajemen dokumen itu? Jadi merupakan sebuah pengendalian otomatis dari dokumen-dokumen elektronik. Bisa berupa image, dokumen elektronik itu bisa berupa image atau gambar, spreadsheet atau Excel gitu ya, atau tabel-tabel, atau dokumen-dokumen dari word processing atau dokumen naskah-naskah yang biasa.
atau dokumen lain yang kompleks ya, di dalam sebuah organisasi, yang mana di dalam organisasi itu di dokumen tersebut dibuat atau diciptakan sampai dengan diarsipkan. Nah, tentunya untuk dokumen konvensional atau dokumen-dokumen yang secara tradisional atau dokumen kertas itu ada beberapa syaratnya di dalam organisasi, yaitu untuk dokumen kertas setiap orang atau setiap staf wajib memiliki versi yang terkini atau versi yang terbarunya. Atau ada jadwal pemutakhiran atau jadwal harus dilakukan gitu ya di dalam sebuah perusahaan itu. Lalu ada pengamanan yang disediakan untuk dokumen tersebut. Jadi dan ada dokumen-dokumen yang didistribusikan kepada individu-individu yang tepat gitu ya. Jadi itu secara konvensional. Nah, untuk secara modernnya dilakukan secara DBMS atau Database Management System. Nah, DBMS ini kita sudah mengenal, yaitu sebuah perangkat lunak pengelola database. Nah, tentunya DBMS ini beroperasi dalam sistem operasi tertentu. Ya, bisa sistem operasi Microsoft, bisa Apple dan lain-lainnya, atau Unix dan lain-lain. Nah, DBMS ini bisa dilakukan pengolahan data seperti create, update, delete. Juga bisa dilakukan query atau melakukan pencarian dan manipulasi lainnya, dan juga DBMS ini bisa juga dilakukan security atau keamanan. Dan DBMS ini dikolaborasikan dengan bahasa pemrograman untuk dapat mengkonstruksi sebuah DSS. Ini adalah struktur dari Database Management System ya. Nah, untuk pemodelan database sendiri di dalam DBMS itu bisa dilakukan secara hierarchical atau network atau relational atau secara object oriented. Nah, ketika dilakukan secara hierarchical bisa melalui top down atau fields-nya hanya mempunyai satu parents ya, dan satu parent hanya bisa mempunyai banyak children gitu ya, dan ini prosesnya sangat cepat. Untuk yang network, hubungannya diciptakan melalui linked list, proses linked list, dan juga menggunakan pointer ya, kalau untuk network ini. Dan lain-lainnya, oke. Nah, ini adalah struktur dari database tadi yang dimaksud relational, hierarchical, network, dan object oriented. Ini kita dapat melihat perbedaannya. Nah, di dalam kegiatan data processing atau memproses sebuah data biasanya terbagi menjadi dua. Di dalam DSS berdasarkan keperluannya dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya OLTP atau dia transactional processing, dan ada juga OLAP atau OLAP, yaitu untuk keperluan analytical. Nah, untuk yang transactional processing ini biasa disebut juga sebagai OLTP atau Online Transactional Processing. Nah, biasanya berada di operational system yang menyediakan kemampuan organisasi untuk melaksanakan transaksi bisnis dan menghasilkan laporan transaksional. Nah, untuk yang OLTP ini datanya diorganisasikan dalam satu hierarchical structure dan diolahnya terpusat di database terpusat atau melalui server. Nah, ini dilakukan terutama karena alasan efisiensi atau untuk mendapatkan kecepatan dari proses rutin dan data yang repetitif atau berulang. Untuk yang analytical processing biasa disebut sebagai OLAP atau Online Analytical Processing. Dia melibatkan analisis dari data yang telah diakumulasi. Atau OLAP ini merupakan bagian dari business intelligence yang di dalamnya termasuk OLAP, data mining, DSS, querying, dan aktivitas-aktivitas analisis lainnya. Nah, tentunya untuk analisis ini biasanya dilakukan oleh level strategik di dalam top management. Jadi tujuannya adalah mengambil keputusan untuk memperbaiki produktivitas dan membuat keputusan yang lebih baik. Tentunya agar perusahaannya tetap unggul dan dapat bersaing. Ini adalah perbedaan dari antara OLTP dan OLAP ya. Dari penggunanya saja sudah terlihat berbeda. Untuk yang OLTP adalah level staff atau profesional IT. Untuk yang OLAP ini biasanya pekerja yang
data scientist atau knowledge worker. Untuk functionnya, OLTP adalah operasi yang sehari-hari atau day-to-day operation. Untuk yang OLAP adalah untuk pengambilan keputusan, pendukung pengambilan keputusan atau decision support. Nah, untuk database desainnya adalah application oriented untuk OLTP, untuk yang OLAP adalah subject oriented. Nah, ini apa sih subject oriented? Nanti akan kita bahas nih hari ini di slide berikutnya. Untuk datanya adalah current atau data sekarang atau up to date, detail, flat gitu ya. Untuk yang OLAP itu historical, summarized atau multidimensional atau multidimensi dan integrated. Nah, untuk penggunaannya, usage-nya adalah repetitif untuk yang OLTP atau berulang. Untuk yang OLAP adalah ad hoc atau tujuan khusus. Untuk yang aksesnya, OLTP adalah read, write, ya, index, hash on primary key. Untuk yang OLAP adalah load of scan, jadi hanya membaca saja. Ada unit of work-nya adalah short dan simple transaction untuk OLTP. Untuk yang OLAP itu unit of work-nya adalah complex atau query. Untuk record yang bisa diakses untuk OLTP ya mungkin puluhan record ya. Maksudnya ini adalah record tabelnya gitu ya, tabelnya sekali dibaca itu. Untuk yang OLAP ini bisa jutaan. Untuk penggunanya juga berbeda dan size-nya, ukurannya untuk OLTP ini paling giga gitu ya. Untuk yang OLAP ini bisa terabyte. Oke, nah sebelum kita masuk ke bisnis intelligence, kita mengenal dulu yang namanya data warehouse. Jadi, data warehouse ini berbeda dengan database. Data warehouse ini merupakan repository ya dari subject oriented historic yang diorganisasikan agar mudah diakses dalam satu bentuk, terstruktur dan dapat diterima untuk aktivitas pengolahan analisis seperti data mining, decision support, querying dan lain-lainnya. Jadi, tentunya data warehouse ini sangat dibutuhkan. Nah, kelebihan dari data warehouse ini atau DW adalah kemampuan untuk mendapatkan data yang cepat karena dia ditempatkan pada satu lokasi ya. Tapi bisa juga sih database ini juga satu lokasi. Lalu kemampuan untuk mendapatkan data secara mudah dan sharing bagi user dengan melalui web browser. 3 aspek utama dari data warehouse ini adalah data warehouse karakteristik, data warehouse arsitektur, dan data warehouse development. Untuk yang data warehouse karakteristik dari data warehouse yaitu dia subject oriented. Artinya diorganisasi menurut subjek, misal customer, claim, dan lain-lain. Lalu integrated itu pembakuan kode atau item, ada time series. Nah, time series ini dia tidak punya batasan waktu. Ada no volatile. No volatile ini dia tidak diupdate, artinya hanya dibaca. Jadi data warehouse itu tidak dilakukan update di dalamnya. Update dilakukan di database atau DBMS. Untuk data warehouse ini hanya membaca atau scan saja. Lalu summarize, bisa dilakukan aggregate, akumulasi. Dan di dalam data warehouse ini anormal. Anormal itu dia maksudnya mengandung redundansi, artinya tabel yang ada di dalam data warehouse ini tidak perlu dilakukan normalisasi. Berbeda dengan di database atau DBMS. Dan di dalam data warehouse ini juga mengandung atau include di dalamnya adalah metadata atau definisi-definisi dari data. Nah, lalu data warehouse arsitektur, jadi bisa satu atau lebih tiers atau tingkatan. Nah, ditentukan oleh warehouse, data acquisition, back-end, dan client atau front-end. Untuk yang one tier atau tier pertama, di mana semua dijalankan di dalam platform yang sama. Nah, ini sangat-sangat jarang untuk data warehouse. Karena platformnya sama, ini sangat-sangat jarang. Untuk yang two tier, biasanya menggabungkan DSS engine, sehingga dia lebih ekonomis. Untuk yang three tier, memisahkan kedua fungsi ini antara DSS engine dan juga dengan warehouse. Ini adalah gambar daripada contoh tier kedua dari data warehouse, dan ini adalah tier ketiga yang mana dipisahkan antara DSS engine dengan warehouse-nya. Lalu yang ketiga adalah data warehouse development. Nah, ini disebut juga sebagai migrasi data. Semua data yang diekstraksi dari sumber ditabulasikan, dan juga dia data warehouse development ini terdiri dari business rule.
yang mana mendefinisikan cara data akan digunakan, diringkas dan dibakukan. Nah, kesalahan-kesalahan data diperbaiki sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse untuk menjamin kualitasnya. Jadi sebelum data ditransfer ke dalam data warehouse, ada yang namanya prosesnya ETL atau Extract Transform Load. Itu di dalamnya termasuk cleansing atau pembersihan data. Lalu ada skema dari bagian-bagian BI ya. Ya, tentunya BI ini punya teknik yang luas untuk bagaimana menggabungkan data atau gathering, menyimpan data, storing, dan melakukan analisis data atau analyzing. Sehingga BI ini membantu pengguna ya di dalam perusahaan membuat keputusan bisnis dan keputusan yang strategis untuk lebih baik. Nah, aplikasi dari BI ini dapat meliputi query, reporting, OLAP, DSS, data mining, forecasting, dan statistical analysis. Nah, ini contoh-contoh BI, tools BI yang ada saat ini. Ada yang paling terkenal itu ada Power BI sama Tableau gitu ya, Tableau. Tentunya ini berbayar, Power BI dan Tableau. Kalau saya lebih sering menggunakan yang Pentaho, ini adalah open source dan ini gratis gitu ya. Tapi ada juga yang versi enterprise-nya. Dan ini kalau menurut saya untuk yang Pentaho ini cukup powerful juga. Sorry, bukannya endorse, tapi dia memang cukup powerful ya. Karena di dalamnya sudah termasuk data warehouse, ada ETL-nya, dan juga ada reporting-nya, Kittle-nya, dan lain-lainnya, termasuk dashboard-nya. Udah include fungsinya sama seperti BI yang berbayar gitu ya. Tapi tentunya memang beda penggunaan BI yang berbayar dengan yang open source. Dari kemudahan dan lain-lainnya lebih dimudahkan. Oke, nah ini adalah skema dari BI tersebut ya. Jadi perjalanannya adalah dari data operasional atau raw data. Ya, kita lihat ini bisa berupa data ERP ya, bisa berupa OLTP yang biasa, atau bisa juga berupa eksternal dari web, dokumen, dan lain-lainnya. Sebelum masuk ke dalam data warehouse ya, itu ada yang namanya ETL atau Extract Transfer Load gitu ya, Extract Transfer Load. Nah, jadi dibersihkan dulu datanya, ada proses cleansingnya. Nah, nanti ada yang namanya data mart ya, ada data mart. Nah, data mart ini bisa berupa, ini sudah lebih ke subjek gitu ya. Jadi data mart ini data mart marketing, data mart management, data mart finance. Nah, untuk di BI-nya nanti bisa bebas Anda melakukan, bisa dilakukan untuk keperluan data mining, atau untuk keperluan query, atau bisa untuk keperluan reporting dan lain-lainnya. Nah, ini juga nantinya bisa juga ditampilkan dalam bentuk dashboard. Nah, untuk data mart sendiri gitu ya, itu merupakan salah satu bagian dari data warehouse atau subset. Tapi data mart ini hanya berisi satu fungsi area saja, misal pemasaran gitu ya. Ada produksi, pengiriman, dan lain-lainnya. Dan dia mempunyai sifat, kalau dia dependent, dia dibuat di data warehouse itu. Dan dia replicated, atau mempunyai functional subset dari warehouse-nya. Nah, kalau dia independent, dia scale down. Less average version of data warehouse. Jadi artinya dia kurang support dari data warehouse-nya, gitu ya. Oke, nah ini adalah jadi saya menyertakan beberapa gambar yang didapat dari penelitian saya pada tahun 2017. Ini data yang diambil, ini adalah salah satu contoh data mart. Ya, ini adalah data. Jadi setelah dimasuk ke data warehouse, data itu dari database OLTP. Ketika sudah ditransfer ke data warehouse, tentunya dari proses ETL, itu sudah menjadi dalam bentuk dimensi atau multidimensi. Nah, ini ini adalah hanya 2 dimensi yang saya tampilkan ya. Jadi ada dimensi waktu di sini ya, yang atas, dan ada dimensi ini adalah faktanya, dimensi fakta. Jadi ini adalah gambar yang saya lakukan, yang saya ambil dari penelitian saya. Untuk yang dimensi waktu ini adalah perubahannya, ini dilakukan melalui Pentaho ya. Ini ada di Kittle-nya, menu Kittle ya. Jadi ini perjalanannya
sehingga menjadi sebuah dimensi waktu. Nah, ini adalah perjalanan data dari mulai pengambilan data ya dari proses ETL-nya, ada beberapa dimensi, ada dimprodi, dosen, publikasi, sumber dan waktu, ada 5 dimensi. Sehingga ini dilakukan ETL dan di atribut-atribut yang tidak terlalu digunakan dibuang di sini sehingga dimasukkan ke dalam sebuah dimensi menjadi dimensi baru yaitu fakta penelitian. Ini salah satu contoh data mart di BI. Lalu ada data cube. Data cube itu merupakan sebuah penyimpanan yang mengorganisasikan faktanya juga berdasarkan dimensi. Jadi setelah perjalanan dari data warehouse ke data cube. Nah, ini data dalam cube ini umumnya pre-process dan disimpan dalam data cube. Contohnya volume penjualan per departemen, per hari, dan ini bisa lebih spesifik lagi. Nah, ini salah satu gambar yang saya dari penelitian saya. Ini adalah star schema dari penelitian saya. Ini ada 5 dimensi. Ada 6 dimensi. Satunya adalah fakta. Oke, nah ini adalah didapatkan dari data database OLTP. Nah, ini sudah masuk ke dalam cube-nya. Lalu ada knowledge discovery. Jadi setelah dari cube bisa dilakukan knowledge discovery. Ya, jadi tentunya harus diekstrak ya, data itu diekstrak. Nah, tujuan utama dari knowledge discovery ini atau KDD ini adalah mengidentifikasi validitas, ada potensi usefulness, ada understandable patterns dalam data. Nah, KDD ini atau Knowledge Discovery in Data ini didukung oleh teknologi yang sifatnya massive data collection atau secara bersama-sama dan secara besar gitu ya. Ada juga sifatnya powerful multiprocessor computer dan juga untuk analisis atau algoritma. Lalu KDD ini pada dasarnya menggunakan tool untuk information discovery. Jadi tetap menggunakan tool database DBMS seperti SQL dan lain-lainnya. Tapi dia lebih menekankan kepada OLAP dan data mining. Ya. Nah, ini adalah proses perjalanan dari data biasa sehingga menjadi sebuah knowledge. Ya, jadi melalui selection, pre-processing, transformation, data mining dan lain-lainnya sampai menjadi sebuah proses. Nah, berikutnya adalah query. Query ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi atau meminta informasi dari komputer yang mana tidak tersedia di dalam laporan periodik atau laporan seperti biasanya. Nah, query ini disediakan dengan basis menu atau disimpan dalam sebuah database relasional. Contoh-contohnya adalah sales by department, by customer gitu ya. Jadi ini dilakukan di bahasa query atau seperti SQL dan MySQL. Nah, untuk OLAP sendiri, OLAP ini ada modelnya macam-macam. Ada OLAP itu sendiri, ada rollup atau relational OLAP, ada juga MOLAP atau multidimensional OLAP. Jadi perbedaannya bisa kita lihat di sini ya. OLAP, rollup, dan MOLAP. Nah, ini adalah gambar juga, ini adalah salah satu hasil dari cube yang tadi, dan ini kita lakukan OLAP atau Online Analytical Processing, sehingga kita bisa membaca lebih dalam untuk dilakukan analisis ya. Ini adalah yang saya lakukan OLAP ini di dimprodinya, di dim dosennya dan juga di dimprodi. Oke, nah terus ada data mining. Data mining adalah tools untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Data mining teknologi dapat menggenerate peluang-peluang bisnis yang baru dengan menyediakan automated prediction dari trend and behavior. Terus juga ada data mining tools ya, bisa dikombinasikan dengan spreadsheet atau tabel-tabel, Excel dan lain-lainnya. Ada juga bisa dikombinasikan dengan end user software development tools seperti Java, Python dan lain-lainnya. Nah, dari data mining ini hubungannya di BI ini dia meng-create satu data cube kemudian mengekstraknya gitu ya. Jadi dia meng-create dari data cube dan mengekstrak sehingga menjadi sebuah data yang baru yang bermakna. Nah, ini adalah contoh proses data mining atau hasil dari data mining yang dilakukan di penelitian saya. Jadi sudah dalam bentuk grafik gitu ya, grafik.
Ini sehingga ini dapat memudahkan dibaca oleh top manajemen yang memang tidak mempunyai computer literacy ya. Jadi biasanya top manajemen hanya membutuhkan grafik-grafik saja untuk mengetahui tren atau untuk meramalkan keputusan-keputusan yang strategis. Oke, terus juga yang terakhir adalah data visualization. Ya, tentunya data dalam BI ini sangat mungkin untuk divisualisasikan. Nah, tentunya visualisasi ini terdiri dari digital imaging bisa, atau GUI hanya melalui GUI saja, atau bisa dijadikan tabel atau multidimensi. Ada juga graph atau grafik seperti yang tadi, atau bisa juga dijadikan VR, virtual reality atau 3 dimensi, animasi bahkan dan lain-lainnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dashboard yang saya lakukan di penelitian saya, ya. Salah satu bentuk dashboardnya ini adalah dashboard utamanya gitu ya, mencakup yang seperti ini. Lalu ada fitur laporannya ya, fitur laporannya. Jadi dia sudah otomatis menggenerate laporan yang sangat banyak gitu ya. Jadi sehingga nantinya muncul top manajemen hanya perlu melihat pie chart-nya saja gitu ya. Kalau untuk database transaksional sangat tidak mungkin dilakukan seperti ini, apalagi dia harus untuk database transaksional OLTP itu harus terstruktur, data yang terstruktur. Untuk BI ini tidak perlu data yang terstruktur. Semua bisa masuk, yang terstruktur bisa, tidak terstruktur bisa. Dan ini dilakukan dan jadi sama, sehingga muncul laporan dan dapat dianalisis untuk keperluan kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Baiklah, itu saja video pembelajaran hari ini. Tak lupa muhasabah untuk hari ini dari Quran Surat Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk mencari informasi-informasi lain untuk menambah hasanah pengetahuan teman-teman mahasiswa. Saksikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.